Tetapi ini bukan mudah mengeluarkan paradigma seperti itu, mengubah paradigma seperti ini. Dulu kita seperti itu, sebelum hadirnya Basnas, ketika kita sosialisasi, uang zakat itu banyak masuk ke Baitul Mal katanya. Baitul Mal itu masjid. Salah satunya masuk ke pembangunan masjid, untuk infrastruktur masjid itu. Padahal tidak ada asnaf. Jangankan zakat fitrah, zakat mal pun dia tidak ada untuk ke masjid. Yang untuk masjid, untuk Basnas bantuan itu infak dan hanya beda. Ya, dia tidak boleh berarti dari 8 asnaf sesuai dengan kaidah Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai sahabat podcast, jumpa lagi bersama kami Pemilu Kantor Urusan Agama Kota Lahat. Baik sahabat Renji, saat ini kami sudah ada kedatangan tamu dari Basnas. Beliau adalah Bapak Dedi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bapak, kita langsung saja dialog kita pada pagi hari ini berkisar tentang Basnas Kabupaten Lahat. Silakan Bapak untuk dialog. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahda. Sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Al-ayah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan berbahagia ini Allah izinkan kita untuk sama-sama menggelar syariat ataupun menggelar dakwah, ya, mungkin melalui podcast Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat dalam keadaan sehat walafiat. Ini alhamdulillah. Kemudian shalawat dan salam semoga senantiasa tersampai kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami dari mewakili dari pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat berterima kasih kepada para pegawai kantor KUA Kecamatan Lahat yang telah menghadirkan kami ke kantor urusan agama Lahat ini, yakni dalam rangka sama-sama kita menggali ilmu tentang apa itu zakat, apa itu basnas terutamanya, apa itu basnas, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Jadi alhamdulillah Basnas ini lahir dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, sebelum lahirnya Basnas, dulu ada Badan Amil Zakat namanya. Jadi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi. Kalau kita Provinsi Sumatera Selatan, ada lagi Badan Amil Zakat Kabupaten yang dinaungi oleh Pemda masing-masing. Karena saat itu belum lahirlah undang-undang untuk mengelola zakat ini. Nah, ketika lahirnya di tahun 2015 tentang pengelolaan zakat, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu, dilantiklah komisioner, kalau kita sebut itu bukan komisioner, pimpinan Basnas. Kalau di RI itu ada 8 orang pimpinannya, mulai dari deputi dan lain sebagainya. Nah, kalau di level mulai dari provinsi turunan lagi ke kabupaten, itu pimpinannya 5 orang. Ya, 5 orang. Pimpinan pertama yaitu ketua maksud kami. Ketua, dia menghandle dari 4 lini ini. Waka 1 itu bertindak selaku pengumpulan zakat, sosialisasi zakat, termasuk target pencapaian itu tugasnya dari Waka 1 selaku bagian penghimpunan ataupun pengumpulan zakat. Waka 2 itu bertindak selaku pendistribusian. Jadi ketika zakat ini telah dikumpulkan di Basnas, didistribusikan kepada 8 asnaf sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha
ada 8 asnaf di situ. 8 asnaf itu yang disalurkan itu kalau zakat. Kemudian banyak lagi program-programnya. Itu program yang salah satunya untuk distribusi di bagian zakat. Infak itu lebih luas lagi, ya mbak-mbak, ya. Lebih luas lagi infak. Karena infak ini di Basnas itu ada infak yang terikat dan ada infak yang tidak terikat. Contoh infak terikat, ada mustahik atau maaf, ada muzaki ataupun munfik. Muzaki itu adalah orang yang berzakat. Munfik itu orang yang berinfak. Ada munfik datang ke kantor Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan duduk, kami layani. Dia ngomong kepada kita mau menyalurkan donasi, Pak. Kemana kata kita? Ke Palestina. Itu hampir setiap bulan kami menerima donasi Palestina itu dikumpulkan di Basnas. Nah, itu namanya infak terikat. Kalau infak terikat, kami distribusikan langsung hari itu juga ke nomor rekening Basnas RI. Karena Basnas RI yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan untuk Palestina, untuk contohnya kemarin ada banjir bandang Sumatera, itu Basnas RI yang bertanggung jawab. Jadi Basnas ini suatu badan pemerintah non struktural yang tidak ada kementeriannya, tetapi dia bertanggung jawab kepada Kementerian Agama dan bekerja sama kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. SK-nya Bupati. Itu. Kembali dengan infak terikat tadi. Jadi infak terikat itu diusahakan di bagian pengumpulan itu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam uang itu di kita. Nah, harus disetor. Dan tidak masuk ke rekening Basnas Kabupaten Lahad. Jadi langsung ke rekening Basnas RI. Nah, itu. Sedangkan infak yang tidak terikat, nah contohnya apa namanya, pengumpulan-pengumpulan kita seperti di sekolahan ataupun di OPD itu kan kami pun ada zakat, ada infak. Nah, kalau infak tidak terikat itu. Kalau tidak terikat, inilah jadinya lebar, luas cakupannya. Kalau tidak terikat, bisa jadi itu bedah rumah, bisa jadi itu beasiswa untuk santunan segala macam, itu sekolahan untuk anak-anak segala macam. Itu yang kita distribusikan infak yang tidak terikat. Ya. Berarti sama dengan tadi saya pernah lihat di lapangan. Betul. Dia apa jual buru anak itu. Nah, ya itu. Dan itu ada lambang UMK. Basnas-nya. Betul. Terus yang UMKM-nya juga ada yang gerobak Basnas itu. Berarti itu dari penyaluran ini. Ya, alhamdulillah itu salah satu program dari Badan Amil Zakat kita nasional Kabupaten Lahad. Jadi Basnas itu salah satunya berupaya untuk memberikan bantuan termasuk modal usaha lah kepada orang-orang yang benar-benar kita selektif dalam menyeleksinya itu, ibu sekalian. Ya. Jadi kan dalam bulan Ramadan ini kan kita ada zakat fitrah. Itu kalau dari Basnas itu seperti apa? Apa jemput bola atau rezekinya yang ke Basnas? Ya. Kalau zakat fitrah itu sepenuhnya kita serahkan pengelolaannya kepada OPZ masjid masing-masing. Tapi ini mungkin saya sedang berada di podcast, jadi saya himbau kepada saudara-saudara sekalian, para asatiza, kepada mu'alim sekalian, guru-guru kami yang berada di desa-desa. Jadi andaikan masjid Bapak dan Ibu sekalian belum ada SK, jadi segera hubungi Basnas, boleh melalui kantor Basnas ataupun ini. Jadi kita SK kan itu. Karena kita ini beda amil dengan panitia zakat, beda. Ya, kalau amil, orang yang berzakat fitrah memberikan zakat fitrah itu kepada amin, sah. Sudah sah. Sudah lepas kewajiban dia menunaikan zakat fitrah. Tetapi kalau panitia belum dikatakan sah sebelum zakat ini sampai kepada mustahik, orang yang menerima zakat fitrah ini. Itu bedanya. Maka dari itu, kawan-kawan ataupun para ustadz-ustadz, para marbot ataupun pengurus masjid lah yang belum ada SK-nya, silakan di SK-kan gratis tanpa biaya, insya Allah gitu. Itu nanti setelah diasalkan, nanti untuk penyalurannya apa diberikan tanggung jawabnya ke OPZ masing-masing atau ke Basnas atau seperti apa? Betul. Tanggung jawab penyaluran tersebut. Tetap
tanggung jawab untuk pendistribusian itu ke masjid masing-masing. Basnas tidak ada intervensi di bidang itu. Cuman Basnas sih memayungi hukum lah seperti itu kan, memayungi hukum, memberikan kebebasan kepada para dia nanti itu ada namanya SKUPZ, jadi unit pengumpul zakat Masjid A umpamanya, Masjid An-Nur, Masjid Al-Muhajirin seperti itu. Jadi dia di-SK-kan ke Basnas. Nah itu dari Basnas. Bapak, tadi kami sudah mendengar kata Bapak tadi bagi masjid yang belum ada SK-nya, sudah izinnya boleh mendaftar ke Basnas. Ya. Kalau boleh tahu apa saja sih Pak persyaratannya untuk bisa kita dapat SK itu? Ya, syarat-syaratnya itu ya di situ kami sebarkan di situ form. Jadi bagi yang belum ini, di situ ada penanggung jawab. Penanggung jawab siapa? Nama masjid, ya, nama masjid, penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara. Cukup itu aja. Diusulkan dan dicap, kalau bisa dicap masjid masing-masing. Itu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya zakat fitrah itu adalah pembersih ya dari kita. Pembersih boleh dikatakan, bisa jadi penyempurna dari kita berpuasa ini mungkin ada kekurangan dalam kita berkata dan berucap, atau yang disebut dalam hadis itu perkataan lagwi di situ adalah sio-sio. Jadi mudah-mudahan dengan adanya zakat fitrah ini, insya Allah menjadi penyempurna daripada ibadah puasa kita salah satunya. Baik Bapak, satu pertanyaan lagi Pak ya. Ya boleh. Ini berkisar tentang penyuluh. Apa sih kerjasama penyuluh dengan Basnas yang harus dilakukan? Karena seperti kami penyuluh, apa sih yang bisa dilakukan ke Basnas, hubungannya antara penyuluh ke Basnas itu sendiri? Ya. Penyuluh untuk apa bisa menyampaikan tentang kewajiban tentang zakatnya dulu. Itu mungkin kan. Jadi kewajiban tentang zakat itu, batasan-batasan orang yang dikenakan zakat. Nah itu. Jadi nanti ke depan bisa jadi kita adakan kolaborasi nanti kan. Jadi dari kantor KUA datang ke kantor kami Basnas. Jadi apa yang akan kita rencanakan ke depan kan. Dan sejauh ini penyuluh secara umumnya bukan hanya zakat kan yang disuluh itu kan, yang disuluh agama itu termasuk khotib segala macam. Ya, bentuk risalah yang mengajak kepada manusia untuk berbuat ma'ruf itu tugas penyuluh. Salah satunya mengajak ke Basnas. Itu. Baik Ustadz, Ya. kami mau bertanya, berapakah jumlah zakat fitrah untuk tahun ini? Nah, ini apa besarannya? Ya, Besaran. Jadi alhamdulillah kita kemarin sudah rapat yang diikuti oleh Kementerian Agama kerjasama dengan Basnas Lahan, ada juga Kementerian Haji, ada juga perwakilan Muhammadiyah, ada juga kawan-kawan kita dari Nahdien, dari NU, ada juga dari termasuklah Kasih Zawa, zakat wakaf yang ada di Kementerian Agama kita itu hadir Pak, perwakilan dari, ada juga Pak Kasubag PU dan lain sebagainya. Mereka hadir dan menetapkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu sesuai dengan kesepakatan mereka, beras makanan pokok 2,5 kg. Nah itu per jiwa kalau diuangkan sekitar 40.000. Itu untuk kesepakatan zakat fitrahnya. Teknis pembayaran ini ya kalau melihat dari surat yang diedarkan melalui surat nomor 037 KK 026 garis miring HM 01/02/2026 tentang penetapan besaran zakat ini, bayarnya itu di masjid masing-masing satu, kemudian diarahkan juga membayar ke Basnas bisa juga. Kalau di Basnas dibuka dari H-4 kita sudah buka, mulai dari tanggal 16 itu kita sudah buka kantor. Jadi kantor-kantor pada libur kita masih bekerja insya Allah. Dan dua kita buka, satu di kantor Basnas, kedua kami ada buka counter di City Mall. Nah City Mall jadi termasuk kawan-kawan bukan aja di Lahan saja, termasuk ada yang dari Tanjung Inim yang mau jalan-jalan ke City Mall, kebetulan kelihatan ada Basnas, boleh berzakat fitrah di sana. Dan insya Allah kita akan salurkan sesuai dengan yang penerimanya. Nah, tadi yang kita udah bahas zakat fitrah tadi Pak, kemana saja kan Pak zakat itu akan didistribusikan yang paling tepat? Ya, zakat fitrah ini para Rasulullah SAW. Jadi zakat fitrah itu sudah difardukan, sudah diwajibkan oleh baginda Rasulullah SAW
zakatul fitrah tu'matan lil masakin. Jadi dalam penggalan hadis itu, zakat fitrah itu prioritasnya itu makanan miskin atau makanan fakir miskin. Jadi itu yang prioritas pertama. Jadi yang selama ini yang kami sosialisasikan ke desa-desa termasuk masjid-masjid, amil mereka dapat 12,5%. Jadi kalau amil itu disamakan didapatkan 12,5%, itulah yang kejadian selama ini. Kesannya itu, maaf kali ngomong, banyaklah amil daripada fakir dan miskin menerima. Maka dari itu, dalam sosialisasi Basnas, melalui ilmu-ilmu dari para kiai-kiai dan para pemimpin-pemimpin Basnas terdahulu, untuk amil ini cuma dikasih upah yang sepadan. Jadi mereka ini tidak mengambil zakat fitrah, Ibu. Jadi zakat fitrah itu habiskan untuk zakatnya fakir dan miskin. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Kalau untuk amil, umpamanya dia orang 8, ya orang 8. Berapa kira-kira kisaran kita untuk menjaga selama 3 hari ataupun 4 hari ini? Apa 200.000 satu orang? Apa 100.000 satu orang? Tetapi ini bukan mudah mengeluarkan paradigma seperti itu, apa mengubah paradigma seperti ini. Dulu kita seperti itu, sebelum hadirnya Basnas, ketika kita sosialisasi, uang zakat itu banyak masuk ke Baitul Mal katanya. Baitul Mal itu masjid. Salah satunya masuk ke pembangunan masjid, untuk infrastruktur masjid itu. Padahal tidak ada asnaf. Jangankan zakat fitrah, zakat mal pun dia tidak ada untuk ke masjid. Yang untuk masjid, untuk Basnas bantuan itu infak dananya beda. Iya, dia tidak boleh berlari dari 8 asnaf sesuai dengan kaidah Al-Qur'anul Karim. Jadi prioritasnya, saya ulangi lagi, saya tekankan kembali, untuk fakir miskin. Bayangkan kalau fakir miskin, besok dia mau lebaran. Hari ini mereka nerima beras 40 kilo, bahkan 50 kilo satu orang. Dan uang mencapai 600.000, lebaran besok. Senang. Karena dia amil tidak dibagi lagi. Jadi amil ini, maka dari itu, kalau saya mengajak kawan-kawan kita yang bergerak di bidang masjid kami, saya ajak rapat dulu, saya ajak amil ini, kita tidak usah ambil, kita prioritaskan fakir dua ini, fakir miskin. Nah, itu terus insya Allah kami sosialisasikan. Walaupun yang mengambil seperdelapan itu boleh, bukan haram ya, bukan haram, tapi boleh. Tetapi alangkah bijaksananya kalau itu disebut, kalau kita berkiblat dengan hadis tadi itu, untuk matan bil masakin, untuk makannya fakir dan miskin. Itulah sementara dulu. Itu besaran untuk zakat. Ya. Kalau untuk fidyah itu bagaimana, Ustaz? Nah, fidyah. Kami kembali jelaskan dulu fidyah ini. Jadi fidyah ini sebenarnya wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi fidyah ini boleh membayar fidyah dengan catatan, ya, dengan catatan dia itu tidak bisa mengganti di hari yang lain. Quran kan mengajarkan kita. Jadi wa in kana minkum marid, andaikan kamu dalam keadaan marid, sakit, au ala safarin, ataupun dalam keadaan safar, perjalanan, ayyamin ukhur, jadi diganti di hari yang lain. Jadi kita dalam perjalanan ke Palembang umpamanya, mau bayar fidyah, belum berlaku. Selagi kita masih mampu. Belum, iya, selagi kita masih mampu untuk berpuasa, diganti di hari yang lain. Fidyah itu cuma untuk orang-orang yang lanjut usia ataupun orang yang sakit. Ketika dia melaksanakan puasa, dia menjadi sakit lagi, tambah parah. Itu fidyah. Sering banyak yang datang ke Basnas itu ini dengan alasan menyusui umpamanya kan, ataupun dia hamil. Ya, saya sarankan untuk mengganti di hari yang lain, Pak. Seperti itu. Oh iya. Jadi berarti memang harus fidyah itu benar-benar orang yang tidak tahu dari berpuasa. betul. Itu makna fidyah. Kan banyak ibu-ibu muda hamil, Iya. yang nyusi berturut-turut. Jadi banyak bolongnya itu Iya. tetap diutamakan mengkodok puasanya Betul. daripada fidyah. Iya. Mengkodok. Andaikan fidyah itu boleh untuk semua kalangan, alangkah enaknya orang-orang yang mempunyai uang, yang punya, dia malas puasa umpamanya kan, saya ini bayar fidyah aja karena uangnya ada, selesai dianggap. Itulah apa bijaksananya hukum Islam kita nih. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Ya.
Kami Penyuluh Kantor Urusan Agama sangat berterima kasih sekali kepada Pak Dedi yang telah memberikan pencerahan masalah sekitar zakat fitrah. Dan kami ingatkan kembali bagi masjid yang belum ada surat keputusannya boleh datang ke kantor Basnas dengan persyaratannya yang telah ditentukan dan tidak ada biaya alias gratis. Itu saja, Bapak, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.